Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina wa asbahna bi ni'mati ikhwana. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa jami'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak Ibu jamaah salat zuhur Masjid Mujahidin dan para pendengar radio Mujahidin FM yang dirahmati Allah di mana saja berada. Alhamdulillah, puji syukur yang tak terhingga, marilah senantiasa dan tak henti-hentinya kita haturkan kehadirat Allah SWT atas begitu banyak limpah nikmat yang telah Allah SWT anugerahkan pada kita semua. Salawat dan salam semoga selalu tercurah pada kekasih kita, junjungan kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sebagai qudwah, uswah, panutan dan tauladan kita dalam mengamalkan Islam dalam kehidupan kita sehari-hari. Jemaah yang dirahmati Allah, beberapa hari yang lalu viral ya di media sosial dan juga sudah masuk ke berita mainstream di TV-TV, di koran-koran. Kejadian seorang anak SMP membunuh anak usia 5 tahun. Yang dikisahkan bahwasanya dia melaporkan kepada polisi kalau dia telah melakukan pembunuhan dan tanpa ada rasa sesal. Nah, menurut informasi yang didapatkan dari interogasi polisi dengan remaja putri ini, dia katakan dia hobi nonton film horor. Jemaah yang dirahmati Allah, beberapa bulan yang lalu juga ada kasus yang terjadi, seorang anak autis usia belasan membunuh ibunya ketika selesai mereka nonton film horor juga, yang saat itu memang film horor itu lagi box office gitu ya. Nah, jemaah yang dirahmati Allah, kasus yang terjadi ini bukan hanya ini saja, tapi banyak kasus kejahatan, kriminalitas yang dilakukan oleh anak-anak setelah mereka menonton baik itu film di bioskop, di televisi ataupun di internet. Nah, tentu ini jamaah yang dirahmati Allah menjadi hal yang perlu kita antisipasi. Mengingat tayangan, tontonan itu adalah sesuatu yang dijadikan oleh anak-anak sebagai panutan atau tuntunan atau tontonan gitu, tontonan yang kemudian menjadikan tuntunan bagi mereka. Nah, jemaah yang dirahmati Allah, kalau kita mengkaji di dalam Islam itu ada 5 metode pendidikan. Yang pertama qudwah, keteladanan. Yang kedua adah, kebiasaan. Yang ketiga mau'idhah, nasihat. Yang keempat mulahadhah, pengawasan. Dan yang kelima uqubah, sanksi. Ketiga metode ini itu berkelindan, saling sinergi. Jadi tidak bisa hanya mengandalkan satu metode saja. Rasulullah SAW melakukan 5 metode ini di dalam mendidik sahabat-sahabat yang masih belia, dan begitu juga kepada cucu-cucu beliau. Nah, jemaah yang dirahmati Allah, dampak film horor bagi anak ini ada beberapa. Yang pertama, anak ini belum mampu melihat antara realitas dengan hayalan. Mereka belum mampu membedakan dengan baik. Sehingga kemudian apa yang dia tonton
itu dia anggap sebagai sebuah yang real. Sehingga ketika misalnya mereka nonton film superhero, melihat Superman, mereka merasa dirinya bisa terbang. Ketika nonton Spiderman, dia menganggap dirinya bisa merayap di dinding. Begitu juga ketika mereka menonton film horor, mereka menganggap tontonan-tontonan itu ada di dalam kehidupan mereka. Sehingga dampaknya kemudian mereka jadi takut. Jadi anak yang terbiasa nonton film horor, biasanya dia akan susah tidur. Malamnya itu akan banyak timbul bayangan. Sehingga nanti kalau dia sudah susah tidur, nah pas di sekolah bawaannya ngantuk saja. Kenapa? Kurang tidur. Nah bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat anaknya jam-jam sekolah, jam 8 atau jam 7, jam 8, jam 9 sudah ngantuk, patut dicurigai. Jangan-jangan dia pernah menonton film horor bersama teman-temannya tanpa kita ketahui. Nah, jemaah yang dirahmati Allah, maka kita sebagai orang tua perlu melakukan metode yang ketiga, yaitu mulahadzah, melakukan pengawasan terhadap anak. Apa yang dia tonton, apa yang dia baca, itu seharusnya kita yang menyeleksi. Misalnya ketika kita ke toko buku, anak kita suruh milih buku. Tapi sebelum dibayar, kita seleksi dulu. Buku ini layak atau tidak. Itu pengawasan. Ketika dia mau nonton, buka internet misalnya. Mau nonton apa? Lapor ke kita. Misalnya nonton Upin Ipin misalnya gitu kan. Udah. Tapi kita awasi. Jangan sampai kemudian nonton yang lain yang kemudian sangat membahayakan dia. Lalu kemudian jemaah yang dirahmati Allah, anak yang terbiasa menonton film horor itu akan kehilangan empati, rasa kepedulian kepada orang lain, sehingga kemudian cenderung anak ini kemudian menjadi psikopat, antisosial. Jadi ketika dia berbuat kejahatan itu merasa tidak salah. Kenapa? Karena dia melihat ini dia tonton biasa saja gitu. Maka itu menjadi karakter dia. Lalu kemudian jemaah yang dirahmati Allah, anak yang terbiasa menonton film horor, maka dia akan mencontoh daripada filmnya itu. Yang film horor biasanya banyak sekali unsur-unsur kekerasan di dalamnya. Dan itu akan dikopi dia, direkam oleh otaknya, lalu kemudian dipaste dia di dalam kehidupannya sehari-hari. Maka sebagai orang tua, metode mulahadzah, pengawasan, itu harus, ya katakanlah, ya bisa dikatakan kepada anak kita itu 24 jam pengawasan kepada mereka. Nah, entah bentuknya seperti apa, bisa didelegasikan. Tentu kita tidak mungkin mengawasi selama 24 jam. Tapi Islam juga mengajarkan kepada kita bagaimana cara kita memperbaiki anak. Karena kalau mengandalkan diri kita sendiri, jelas kita tidak akan mampu menjaga anak kita. Maka Rasulullah mengajarkan kepada kita minta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala lewat doa dan perilaku solih dari orang tua, itu bisa menjadi sarana untuk Allah menjaga anak-anak kita. Lalu kemudian jemaah yang dirahmati Allah, karena anak adalah plagiator, anak itu adalah peniru dari orang-orang yang di sekitarnya. Maka sebagai orang tua, kita harus menjadi kudwah bagi mereka. Menjadi contoh, menjadi teladan bagi mereka. Karena anak-anak itu melihat orang-orang yang ada di sekitarnya. Karena itu jemaah yang dirahmati Allah, kita, istri, abang-abang, kakak atau paman yang ada di rumah itu harus memberikan keteladanan yang baik. Lalu kemudian jemaah yang dirahmati Allah, yang berikutnya adalah sebagai orang tua kita harus
memberikan pembiasaan-pembiasaan yang baik kepada anak. Ini adat atau bahasa kita adat istiadat. Dalam bahasa Arab, adah itu bermakna kebiasaan. Kebiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang itu akan membentuk karakter sang anak. Maka kita perlu, jamaah yang dirahmati Allah, membentuk karakter anak kita. Dengan apa? Dengan senantiasa melakukan perbuatan-perbuatan baik. Mengulang perbuatan itu. Misal, kita ingin menjadikan anak kita rajin bersedekah misalnya. Maka kita ajarkan kepada mereka, biasakan kepada mereka untuk bersedekah. Agar sifat daripada bersedekah itu menjadi karakter dia. Menjadi kebiasaan dia. Lalu kemudian jamaah yang dirahmati Allah, di samping mulahadzah atau memberikan persaksian atau mengawasi dia, maka hal yang harus dilakukan oleh orang tua dalam hal mendidik anak ini adalah memberikan mau'izah, memberikan nasihat. Yang nasihat ini jamaah yang dirahmati Allah diberikan dengan adab, dengan etika. Jangan sampai ketika kita memberi nasihat, memberikan tazkirah atau peringatan kepada anak kita, itu membuat harga dirinya jatuh. Karena kalau dalam Al-Quran disebutkan anak itu adalah khalqan akhar, makhluk yang lain. Anak itu dititipkan kepada kita oleh Allah SWT, bukan berarti anak itu punya kita, tidak. Anak dititipkan oleh Allah SWT kepada kita untuk kita bina, untuk kita didik. Nah, ketika kita sudah menganggap anak kita sebagai milik kita, biasanya kita akan berperilaku semena-mena kepada anak. Kita merasa karena kita menafkahi anak, lalu kita memperlakukan anak kita seenaknya saja. Padahal anak adalah khalqan akhar, makhluk yang lain yang tetap harus kita perhatikan kehormatan dirinya. Maka ada etika. Rasulullah bagaimana ketika bermuamalah dengan sahabat-sahabat yang masih muda, belia. Seperti misal Anas bin Malik yang usianya masih 7-8 tahun begitu ya. Di situ terlihat bagaimana Rasulullah SAW bermuamalah dengan mereka itu penuh dengan adab, penuh dengan etika. Tidak semena-mena karena kita tua, lebih besar, lalu kemudian anak kita buat seolah-olah dia itu adalah anak buah kita yang tidak punya makna. Lalu kemudian jamaah yang dirahmati Allah, Islam juga mengenal yang namanya uqubah, sanksi. Sanksi di dalam pendidikan. Mendidik anak itu ada sanksi. Ada reward, ada sanksi. Ada penghargaan, ada sanksi. Nah, tapi tentu sanksi ini tidak boleh yang menyakitkan. Tetapi sanksi ini adalah sesuatu yang memberikan pelajaran kepada dia. Salah satu contoh dalam hadis Rasulullah katakan, muru auladakum shalah, perintahkan anakmu untuk shalah ketika dia berusia 7 tahun. Fadribuhu, pukullah dia ketika dia tidak mau sholat pada usia 10 tahun. Di sini ada waktu 3 tahun. Dari 7 sampai 10 tahun itu ada waktu 3 tahun untuk mendidik anak. Sehingga anak tidak perlu dikasih sanksi. Karena anak ketika dia sudah terbiasa melakukan sholat, dibiasakan selama 3 tahun, maka insya Allah sholat itu menjadi karakter dia. Sehingga kemudian tanpa disuruh sekalipun nanti dia akan sholat. Maka jamaah yang dirahmati Allah, sanksi ini adalah pilihan terakhir di dalam mendidik anak. Nah, jadi kalau keempat metode tadi, kuduah, suri toladan, kemudian adah, pembiasaan, mau'izah, peringatan atau nasihat, lalu mulahadzah, pengawasan. Ini kita lakukan secara intensif gitu ya. Maka insya Allah yang kelima, uqubah, itu tidak perlu kita terapkan. Ini mungkin jamaah yang dirahmati Allah yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan, kurang dan khilaf. Kebenaran milik Allah SWT.
al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Shadaqallahul azim. Afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.